Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramedityanisa Fasya dengan NIM D00250036. Saya berasal dari kelompok B5 atau SGD 15. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi anatomi tentang dinding abdomen, git superior dan juga git yang inferior. Nah, pertama adalah tentang pembagian lapisan dinding abdomen secara anterolateral dan juga posterior. Secara umum, untuk yang anterolateral dari yang superficial kemudian menuju ke yang um, superficial menuju ke yang profunda, pertama adalah kulit terlebih dahulu. Setelah kulit ada fascia superficialis yang dibagi menjadi dua, yaitu fascia carpa dan juga fascia scarpa. Selanjutnya adalah fascia profunda, kemudian diikuti oleh musculi et aponeurosis yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian ada fascia transversalis, kemudian ada fascia extraperitonealis yang merupakan penyusunnya merupakan jaringan lemak. Selanjutnya ada peritoneum parietal. Nah, untuk yang musculi et aponeurosis, muskuli-muskuli yang membentuk apa saja? Pertama, ada 5. Pertama adalah musculus obliquus externus dan juga internus dari abdominis. Kemudian ada musculus transversus abdominis. Kemudian ada musculus rectus abdominis. Dan terakhir adalah musculus pyramidalis abdominis. Nah, untuk fascia superficialis kan tadi saya sebutkan ada 2, ada fascia carpa dan juga fascia scarpa. Nah, untuk fascia scarpa ini, terutama pada laki-laki nanti akan masuk ke dalam skrotum dan sebagai, serabut-serabut otot polos yang nantinya akan membentuk, ductus yang dinamakan sebagai ductus, dartos. Nah, kemudian nanti akan meluas ke bagian perineurium di bagian posterior dan akan menjadi fascia scoles. Nah, sedangkan pada wanita, lapisan superficialis ini akan menjadi, komponen dari labium majus pudenda. Nah, kemudian ada juga dari fascia scarpa ini akan meluas ke daerah regiofemur yang nanti akan membentuk fascies, lata, begitu. Mohon maaf, maksud saya sebelumnya adalah fascia lata. Nah, kemudian selanjutnya pada bagian paling profunda atau dari peritoneum parietal, nantinya ini akan membentuk 2 cavum yang akan, dihubungkan oleh satu foramen, yaitu adalah cavum peritoneum mayor dan juga cavum peritoneum yang minor, dan akan dihubungkan oleh namanya foramen, epiploica Winslowi. Nah, kemudian dari peritoneum itu sendiri, itu dibagi ada 2, ada yang peritoneum parietal dan juga ada peritoneum yang, peritoneum yang, visceral. Nah, yang akan menempel dan juga sebagai dinding abdomen itu merupakan peritoneum yang parietal, sedangkan yang akan membungkus dari organ-organ visceral itu adalah peritoneum visceral, gitu. Nah, selanjutnya ada pada dinding abdomen posterior, dari bagian superficial sampai ke profundanya, yang itu yang pertama adalah, kulit atau skin, kemudian ada fascia superficialis dorsal, kemudian ada muskulusnya yang dibagi menjadi 4 lapisan yang akan saya bahas, pada slide selanjutnya. Kemudian ada fascia extraperiotalis yang merupakan fascia yang terdiri dari jaringan-jaringan lemak, kemudian yang paling profunda yaitu adalah periosteum parietal. Selanjutnya adalah sistem otot di abdomen secara, anterolateral. Nah, secara anterolateral ini dibagi menjadi 2, ada yang flat dan juga ada yang vertikal. Untuk yang flat itu ada 3 muskulus, pertama adalah musculus obliquus externus abdominis, musculus, obliquus internus abdominis, dan juga musculus transversus. Sedangkan untuk yang vertical muscle, dia ini terdiri dari 2 muskulus, ada musculus rectus abdominis dan juga musculus, pyramidalis abdominis. Tetapi untuk yang vertical, muscle ini nanti akan dibungkus oleh vagina musculi erecti abdominis. Nah, eee, nantinya yang musculus rectus abdominis ini nanti akan, dibagi oleh insertiones tendinae menjadi 3 bagian dengan peninggiannya masing-masing. Yang pertama adalah terletak setinggi processus xiphoideus, kemudian setinggi umbilicalis, dan
setinggi, antara prenosis xiphoideus dan juga setinggi, umbilicalis, gitu. Nah, ini dari gambar bisa terlihat jelas, bahwa yang rectus itu, dia vertikal seperti ini, kemudian yang, internal itu yang seperti ini, di mana nanti di slide selanjutnya saya akan, menyebutkan bentuk khusus dari yang oblikus internal dan juga oblikus yang eksternal, gitu. Jadi pada slide ini saya akan, memberikan gambaran lebih jelas. Ini terlihat bahwa yang eksternal oblik ini, memiliki gambaran, seperti huruf V, eksternal oblik ini seperti huruf V, di mana bentuk khususnya adalah inferomedial, sedangkan untuk yang internal dia seperti huruf A, yaitu adalah A yaitu supromedial, seperti huruf A, sedangkan untuk yang seperti ini itu adalah transversus, musculus transversus abdominis, gitu. Nah, sedangkan untuk yang ventrikal, musculus itu akan dilapisi oleh vagina vagina, akan dilapisi oleh vagina musculi recti. Nah, untuk urutan flat muscle sendiri itu pertama adalah external oblique, atau musculus obliquus external, abdominis, kemudian diikuti oleh musculus obliquus internal abdominis, baru musculus transversus. Nah, begitu. Sedangkan, untuk yang ini, vagina musculi recti itu nantinya membentuk 3 aponeurosis itu, yang berisi musculus rectus, musculus paramedialis, kemudian adalah arteri dan juga vena, epigastrium juga superior dan inferior, dan juga, neuron dari, intercostalis 11 mohon maaf, intercostalis 6 sampai dengan 11. Dan juga, nervus dari subcostalis. Kemudian untuk sistem otot untuk sistem otot di abdomen posterior, ini tadi saya sudah sebutkan ada 4 lapisan. Yang pertama, lapisan pertama adalah musculus latissimus dorsi, kemudian ada lapisan kedua, ada musculus obliquus, externus abdominis, musculus erector spinae, kemudian ada musculus longissimus dorsi, dan juga ada musculus serratus posterior inferior. Kemudian ada lapisan ketiga, ada musculus multifidus, musculus interspinalis, kemudian ada musculus obliquus, internus, abdominis. Dan lapisan yang keempat ada musculus quadratus lumborum, ada musculus iliopsoas, kemudian ada musculus transversus abdominis. Selanjutnya adalah organ retroperitoneal dan juga intraperitoneal. Retroperitoneal dan juga intraperitoneal. Nah, apa yang membedakan antara keduanya? Sebenarnya ini, dibedakan berdasarkan, peritoneum yang menyusun di antara organ-organ tersebut. Perbedaannya adalah bahwa ada organ yang seluruh bagiannya itu dilapisi oleh peritoneum visceral, sedangkan ada yang tidak seluruhnya atau hanya pada bagian anteriornya saja. Nah, untuk yang intraperitoneal itu ada kata kuncinya adalah Sedpucker, ada SADPUCKER yang merupakan singkatan dari organ-organ pertama, S merupakan, suprarenal gland, kemudian A adalah aorta, kemudian D adalah duodenum kecuali pada bagian pars superior, kemudian yang SAP adalah pankreas kecuali pada bagian kaudanya, kemudian ada ureter, kemudian ada C, colon ascendant at descendant, kemudian ada K yaitu kidney, kemudian E adalah esophagus, dan terakhir R adalah rectum, gitu. Selanjutnya adalah anatomi gaster. Anatomi gaster, mulai dari yang paling, atas kemudian ke bawah, ini pertama adalah, ada kardiaka. Ada kardiaka, kemudian yang nanti akan bertemu dengan esophagus. Di antara keduanya ini ada sphincter esophageal, ada LES atau low esophageal sphincter, kemudian ada fundus. Fundus ini adalah bagian dari gaster yang biasanya berisi
udara, kemudian ada bodi dari gesture atau korpusnya, kemudian ada pyloric antrum, pyloric canal, yang nanti juga memiliki sphincter di sini, dan nanti akan dilanjutkan ke, intestinum tenue bagian duodenum. Nah, pada gaster sendiri juga memiliki curvatura minor dan juga curvatura mayor. Nah, nanti curvatura ini, terdapat omentum minor dan juga omentum mayor, seperti itu. Seperti yang saya telah sebutkan tadi bahwa di pylorus ini memiliki sphincter, pylorus seperti yang, ada pada gambar berwarna ungu ini. Selanjutnya adalah letak dari appendix, letak paling umum dari appendix, cara pengukurannya, dan titik pengukurannya. Pertama adalah letak appendix sendiri, itu ada 5. Saya mulai dari pada bagian yang paling umum, yaitu adalah retrosecal, yaitu ada di belakang dari cecum, dari, intestinum, crassum yang bagian cecum. Ada di belakang situ, itu paling umum. Kemudian selanjutnya ada di bagian post-ileal, pre-ileal, pelvic dan juga subcekal. Nah, eee, untuk letak paling umum seperti saya telah sebutkan tadi bahwa dia ada di retrosecal. Kemudian untuk cara pengukurannya, dia ada, Monroe picture di mana dia itu diukur dari sias dextra ke umbilical dan diukur 1/6 lateralnya mohon maaf, 1/3 lateralnya dan ini merupakan, letak dari appendix-nya dinamakan sebagai titik McBurney. Kemudian juga ada cara, melalui garis lens, dia diukur dari sias dextra ke sias sinistra dan diukur sebanyak 1/6 lateral dextra, gitu. Terima kasih.